Jumlah perdagangan satwa liar secara global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama pandemi COVID-19. Petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jakarta mengembalikan ratusan satwa sitaan berupa 75 paruh bengkok dan 69 reptil ke Maluku. Satwa yang memerlukan rehabilitasi akan dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa atau PRS Masihulan Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Pulau Seram. Berbagai upaya kerjasama dilakukan guna menggagalkan kegiatan-kegiatan yang menjurus pada peredaran dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Negeri Masihulan, sebuah desa kecil di daerah pegunungan bagian utara Pulau Seram. Masyarakatnya hidup dengan menjadikan hutan sebagai bagian terpenting, terutama terhadap satwa-satwa di dalamnya. Berada di kawasan konservasi Taman Nasional Manusela, menjadikan Masihulan rumah bagi berbagai burung endemik yang ramai diincar para pemburu. Perburuan burung pernah menjadi lahan mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi beberapa warga Masihulan, seperti Buce Makatita. Lelaki semampai itu adalah pemanjat dan pemburu ulung pada masanya. Ia menjadi pimpinan di kala berburu. Pohon menjulang setinggi 30 hingga 40 meter, mampu dipanjatnya bahkan tanpa alat bantu. Target utama perburuannya adalah kakatua Maluku dan nuri kepala hitam. Sebelum beta bekerja sebagai di Taman Nasional, beta awalnya itu sebagai penangkap burung yang paling mau bilang hampir semua Seram ini sudah keliling untuk penangkapan burung. Nah, dari penangkapan burung itu maksudnya untuk dijual, karena pada saat waktu itu kita punya pencarian dan pendapatan itu masih sangat minim sekali karena berkaitan dengan transportasi dan sebagainya, dan ini sehingga satu-satunya jalan untuk kita bisa mendapatkan uang menghidupkan kita punya kehidupan itu yaitu dengan cara penangkapan burung. Dalam sekali tangkap semalam, untuk burung nuri ia bisa menghasilkan 300 sampai dengan 400 ekor burung. Untuk kakatua bisa 5 sampai 6 ekor. Burung-burung itu kemudian dijualnya ke penadah dengan harga yang relatif murah. Harga yang tak sebanding dengan ancaman kepunahan para satwa dan kerusakan alam hutan.
Buce melakoni profesi yang ia warisi turun-temurun dari orang tuanya. Aktivitas itu ia lakoni sepanjang tahun 1991 sampai dengan 1996. Awalnya itu mulai dari tahun 87 lah sudah mulai bergerak di bidang penangkapan burung. Tapi pada saat waktu itu masih kecil, masih sekolah, sudah belajar itu ikut orang tua yang pernah mengantarkan saudara-saudara kita dari Seram Barat. Karena kakak itu juga orang awalnya mereka itu sudah jadi penangkap burung juga. Sehingga mereka datang di sini karena di sana mungkin sudah kehabisan, burung sudah jarang. Makanya mereka sampai ke Masihulan dan mereka mencari burung di sini. Kebetulan orang tua saya mengantar mereka ke hutan dan situlah beta mulai bergerak atau mengikuti mereka untuk cara bagaimana menangkap burung tadinya dengan tradisional atau dengan manual, dengan mereka yang punya pengalaman yang lebih berkembang. Disitulah beta mulai belajar untuk penangkapan burung. Suatu hari saat berburu, ia bertemu dengan perempuan Amerika bernama Juna. Seorang peneliti dalam proyek susur gua vertikal Hatusaka, orang pertama yang mengajaknya untuk berhenti berburu burung. 95, nah beta ketemu dengan satu bule itu yang namanya Ibu Juna. Kebetulan dia sementara bersama dengan ekspedisi penjelajah goa di Masihulan. Lalu yang antar dia untuk goa juga orang tua saya yang antar. Kebetulan ketemu beta sementara di pohon sementara panjat burung kakatua. Nah dari situlah dia tertarik dengan apa yang ketorang lakukan, terutama panjat pohon dengan menggunakan paku, pasang jerat untuk penangkapan burung dan sebagainya. Dia tertarik sekali, lalu dia mulai bagaimana merengkut ketorang yang sebagai penangkap burung ini supaya tidak lagi menjadi penangkap, tapi bagaimana ketorang bisa untuk berubah dari penangkap jadi penyayang atau pelindung seperti itu. Beberapa tahun kemudian, Juna datang kembali ke Masihulan, membawa rombongan Stewart Metz dari Amerika. Seorang dokter yang mendedikasikan hidupnya bagi perlindungan satwa burung. Di tahun 2003, Buce berhenti total menangkap burung lantaran dorongan Stewart Metz dan Boni Simirna yang mendirikan Indonesia Parrots Project. Melalui organisasi itu, lahirlah Yayasan Wallacea, cikal bakal berdirinya Pusat Rehabilitasi Satwa Masihulan. Di sanalah Buce beralih dari pemburu menjadi penyayang satwa. Ia aktif dalam upaya rehabilitasi burung-burung endemik yang telah ditangkap untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Bersama para mantan pemburu lainnya, Buce ikut membangun pos pemantauan burung paruh bengkok di negeri Masihulan. Platform itu dibuat di atas pohon menjulang setinggi lebih dari 40 meter. Yang banyak digandrungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pintu rezeki pun mengalir bagi Buce dan kawanannya. Mereka menjadi pelaku ekowisata
yang menawarkan jasa menjadi ranger pemandu bagi para tamu yang ingin masuk ke kawasan hutan. Untuk mendapatkan pengalaman melihat burung-burung khas Tanah Seram, kami meminta ditemani Buce menyusuri hutan negeri Masihulan menuju platform rumah pohon. Sebuah kecelakaan di masa lalu membuat kakinya sudah tak sanggup lagi untuk memanjat pohon. Buce mengerahkan tim rangernya. Jamie Suhali si pembuka jalan, Peter Patalata sang pemanjat rumah pohon, beberapa orang penarik dan seekor anjing peliharaan. Buce sendiri menjadi salah seorang yang menarik tali panjat. Masya Allah. Mulai takut nih. Kami disambut dengan pemandangan indah Teluk Sawai. Hutan Masihulan berpadu dengan pegunungan Manusela. Hutan itu paling luas dan hutan itu adalah rumah kita. Bagaimana kita bisa mengelolanya untuk kepentingan orang banyak dan juga kelompok yang ada di sana. Ikut tangkap burung itu umur 12 tahun, SD kelas 4, ikut orang tua dan terus sampai pada ikut tangkap burung kakak tua, cari burung nuri bersama dengan Om Buce. Untuk tangkap burung dan untuk tinggal di hutan itu tuh sudah menjadi tradisi. Karena untuk zaman itu katong mau dapat uang yang cepat cuma tangkap burung. Sampai pada 97 di situ Mrs. Juna kasih bantuan untuk Om Buce sama beta katong bikin rumah pohon. Karena Mrs. Juna hari itu waktu itu dia punya pekerjaan itu sebagai fotografer. Jadi untuk mau mengambil gambar burung dari bawah pohon itu paling susah, paling sulit sekali. Karena banyak pohon yang rimbun sehingga tidak bisa dapat gambar burung yang bagus. Sehingga dia punya pikiran bahwa ini kalau bagus, orang di sini kalau bisa bikin rumah pohon itu jauh lebih bagus. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi kita berusaha untuk bikin yang terbaik. Untuk juga bisa menambah katong punya penghasilan. Itu tahun 2020, 2021 terbentuklah PRS Pusat
rehabilitasi satwa Desa Masihulan. Jadi sampai pada PRS dibentuk menjelang waktu sampai 2003-2004 itu Balai Taman Nasional bekerja sama dengan Yayasan Wallacea. Mereka menyita burung yang ada di tangan warga, baik itu di kampung, di pembeli, di kota, orang-orang yang penting-penting lah yang di kota yang piara burung. Mereka sita burung-burung itu lalu kembalikan ke PRS, di mana di situ kita rawat untuk bisa kembalikan dia ke dia punya habitat yang asli. Dari Rumah Pohon kami menuju kawasan PRS Masihulan. Kondisinya memprihatinkan. Aset kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku dan penangkaran burung dibiarkan teronggok begitu saja. Pada tahun 2004 ketemu bentuk satu bekerja sama dengan satu yayasan, yaitu Yayasan Wallacea yang dipimpin oleh Bu Cesar Wipasa. Lalu ketemu akan membangun satu rehabilitasi, yaitu rehabilitasi yang kayak sedikit. Dan sekarang akan jalan. Kami mencoba menghubungi KKI dan BKSDA terkait pemindahan pusat rehabilitasi satwa Masihulan. Ternyata burung-burung endemik itu dibawa ke kantor Balai Konservasi Alam di Kebun Cengkeh, Kota Ambon. Jadi memang ada aset kita yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, di Seram Utara, yang memang tujuannya untuk proses rehabilitasi satwa. Maksudnya bahwa ketika satwa-satwa ingin dilepas liarkan di habitatnya di alam, itu pusat rehabilitasi yang ada di Masihulan itu digunakan tempat untuk melakukan penyesuaian dari semua jenis satwa liar, terutama burung yang dilepaskan di alam. Ya, jadi pusat rehabilitasi satwa itu kami kelola sampai dengan tahun 2021. Jadi kami itu sebetulnya MOU dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu memang sebetulnya sampai 2020 waktu itu. Cuman kami mencoba mengajukan ulang perpanjang proses MOU, namun pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam ternyata mereka punya rencana untuk memindahkan pusat rehabilitasi satwa yang ada di Masihulan ke Tanjung Sial, Mbak, daerah bagian barat. Akhirnya rencana perpanjangan MOU itu tertunda, Mbak. Jadi memang di stop operasinya untuk yang di Masihulan. Satwa sementara dipindahkan semua ke Ambon sampai dengan ada pembuatan pusat rehabilitasi satwa yang di Tanjung Sial semuanya selesai dibangun.
Pandemi yang melanda di tahun 2021 cukup berpengaruh bagi tingkat kedatangan wisatawan ke Masihulan. Inilah mungkin salah satu penyebab burung-burung endemik di PRS tidak terawat dengan baik. BKSDA mengklaim burung-burung paruh bengkok dan jenis endemik lainnya dipindahkan dari Masihulan ke Ambon untuk pemeliharaan yang lebih baik. Sebuah kebijakan yang disesalkan Buce dan kawanannya. Sekarang ketong kan ada punya pembentukan kelompok wisata ini yang ketong bergerak di bidang rumah pohon ini. Itu memang ketong kembangkan, tapi kalau memang tamu juga kurang, berarti kan juga repot per ketorang. Keterkaitan ini dengan rehabilitasi juga. Nah, jadi ada rehabilitasi berarti tamu datang ingin lihat burung liar, kalau memang saya dapat di hutan berarti pasti direhabilitasi. Ketorang sebagai guide ini bisa, yang tadi suaranya kakak tua ini, suara Nuri ini. Jadi harapan beta itu kalau bisa rehabilitasi ini akan dikembalikan seperti dulu. Indonesian Parrot Project, Yayasan Wallacea, Konservasi Kakatua Indonesia, BKSDA Provinsi Maluku, serta masyarakat biasa seperti Buce dan rangernya telah melakukan pekerjaan konservasi penting untuk menyelamatkan Nuri dan kakatua dari kepunahan di Indonesia. Memang ada banyak kendala, ada juga banyak kepentingan dan kebijakan yang perlu diambil. Itulah konsekuensi dari sebuah kolaborasi besar antara konservasionis, pengambil keputusan, masyarakat lokal, dan pengembang ekowisata. Keberhasilan penyelenggaraan konservasi hutan dan endemik di dalamnya dapat dicapai dengan kerjasama yang terorganisir dan komunikasi yang intens di antara mereka. Masa depan kelestarian hutan dan eksotika satwa penghuninya ada di tangan semua pihak. Kita hanya perlu duduk bersama, satu suara, satu bahasa. Satwa Nusa Ina pasti bisa kita jaga.